Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Baik, mohon disimak baik-baik ya video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa berdoa sebelum melaksanakan aktivitas. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberkahi setiap kegiatan kita. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang coba kalian cermati percakapan Siti dan Lani. Nah, ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lain. Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Tentu saja, aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Oh, iya juga ya, Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan peta pikiran berikut ini. Pertama, dari mana sayuran kita dapatkan? Kita mendapatkan sayur dari ladang atau dari kebun yang ditanam oleh para petani. Siapa yang menanam sayuran? Yang menanam sayuran adalah petani sayur. Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Peran petani bagi kehidupan kita menyediakan makanan pokok bagi kita, mulai dari beras, sayur, buah-buahan, dan gandum. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Petani memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sayur untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik di sawah ataupun di kebun. Anak-anak sekalian, apakah kalian mengenal wortel? Baiklah, sekarang mari coba kita baca bacaan teks berikut. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 untuk pemasaran. Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan
Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian didistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjual secara berkeliling. Dari bacaan di atas, kita dapat mengidentifikasi bahwasanya yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar, yaitu interaksi antara petani dengan alam yang sedang membudidaya wortelnya. Dan yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial, yaitu interaksi antara petani sayur atau petani wortel dengan pengupul wortel serta yang membeli wortel pada petani wortel. Dalam teks kita juga dapat menemukan keberagaman yang ada pada teks tersebut, yaitu dalam dunia usaha pertanian itu pemasok wortel, yaitu petani yang bersangkutan, yaitu petani wortel, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan di pasar tersebut. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani penjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada kepentingan toleransi antara suku atau antara agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekarang coba kalian perhatikan 2 buah iklan berikut. Pada iklan pertama terdapat kalimat iklan, "Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu, sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu." Nah, di sini dapat kita temukan kata-kata kuncinya, yaitu mari bersatu untuk maju. Nah, kalau gambarnya ya pastinya adalah sebuah gambar sapu lidi yang diikat dengan begitu banyak, menyatukan bahwasanya bangsa ini atau suatu negara akan bersatu dan akan tetap kuat jika masyarakatnya bersatu. Pada iklan B tampak kalimat iklan, yaitu kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, di sini kita temukan juga kata-kata kuncinya, yaitu rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, kalau tampak pada gambar di mana ada beberapa orang anak, ya, di sini sepertinya mereka, walaupun mereka berbeda-beda suku, budaya, bahkan serta agamanya, mereka tampak bersatu dan saling mempererat hubungan tali silaturahmi. Gambar iklan yang kamu amati menyampaikan pesan tentang bersatu dalam keberagaman. Nah, anak-anak, apakah kalian mengetahui tentang keberagaman adat istiadat? Nah, sekarang kita ke Provinsi Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya
upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Mari kita baca teks berikut ini. Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Baiklah anak-anak, sekian dulu perjumpaan kita di hari ini ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.